Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Aprilia dengan NIM 2048408109. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Berat Badan yang ditulis oleh Yuyuk Epa Pitriantil dan kawan-kawan. Yang pertama, adapun pendahuluan dari artikel ini itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan adalah sebuah pertambahan ukuran dan jumlah yang bisa dihitung seperti satuan berat badan dan satuan tinggi badan. Adapun perkembangan yaitu merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang yang kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diduga sebagai masturasi saluran saraf pusat, termasuk juga seperti perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dari lingkungan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang pasti terdapat pada bayi. Cara memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas maupun kualitas. Dengan cara menjaga lingkungan yang kondusif dengan membuat suasana tempat tinggal yang nyaman dan sanitasi yang baik. Kemudian menjaga kesehatan bayi dengan memberi stimulus. Stimulus yang diberikan berupa stimulus taktil, yaitu pijat bayi, karena dengan pijat dapat merangsang otot-otot tulang dan sistem organ berfungsi secara maksimal. Menurut survei yang dilaksanakan pada tahun 2017, survei demografi dan kesehatan Indonesia didapatkan menunjukkan jumlah bayi di Indonesia mencapai 14.261.868 jiwa. Di antaranya bayi tersebut mengalami berat badan bawah garis merah atau BGM dengan persentase 3,5%. Dalam hal ini, bayi mengalami berat badan yang kurang sekira 3,5%. Selanjutnya, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Inal dan Yidis pada tahun 2005 dalam Golol 2012, menyelidiki mengenai efek pijat yang diterapkan selama 6 bulan pada pertumbuhan bayi dan perkembangan motorik mental. Hasil signifikan didapatkan bahwa secara statistik, bayi yang menerima pijatan mengalami peningkatan berat badan dan meningkatkan perkembangan mereka. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Mia pada tahun 2010, membuktikan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat badan pada bayi yang berumur 10 hari sampai 3 bulan. Dan juga penelitian dilakukan oleh Tevil dan Scafidi dari Universitas Miami, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa 20 bayi prematur mengalami kenaikan berat badan 20-47% per hari setelah dipijat 3 kali 15 menit selama 10 hari. Bayi usia 1-3 yang 3 bulan yang mengalami kenaikan berat badan dipijat 2 kali seminggu dengan durasi 15 menit selama 6 minggu mengalami kenaikan berat badan yang pesat dari kelompok bayi yang tidak dipijat. Bayi yang dipijat mengalami peningkatan tonus neurus vagus atau saraf otak ke-10. Hal ini membuat kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin meningkat, sehingga penyerapan terhadap sari makanan lebih baik dan menyebabkan bayi mudah lapar. Bayi yang dilakukan pijatan akan memberikan efek lapar pada bayi sehingga frekuensi menyusui bayi akan lebih sering. Hal itu disebabkan karena peningkatan tonus otot saraf vagus. Oleh sebab itu, penyerapan terhadap sari makanan akan lebih baik sehingga bayi yang dipijat mengalami kenaikan berat badan yang lebih besar. Untuk metode penelitian pada jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan quasi eksperimen dengan rancangan pretest dan post-test control group design. Variabel yang diteliti adalah pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan di wilayah kerja Puskesmas Sanggurara. Kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu bayi usia 1-3 bulan di wilayah kerja tersebut. Jumlah sampel penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lemesow, yaitu 30 bayi yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 15 bayi kelompok intervensi dan 15 bayi kontrol. Kemudian teknik pemilihan sampel secara konstruktif sampling tanpa ada proses matching. Adapun kriteria inklusi adalah bayi berusia 1-3 bulan, bayi yang diberi asupan ASI, bayi yang sedang tidak dalam keadaan sakit. Kemudian data dikumpulkan melalui pengukuran atau penimbangan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Responden yang memenuhi kriteria peneliti akan diambil sebagai subjek peneliti dan dimasukkan dalam kelompok intervensi atau kelompok observasi. Kemudian, karakteristik responden dan dilakukan penimbangan
kemudian dilakukan pijat bayi mengikuti panduan SPO pijat bayi yang dilakukan oleh bidan, memiliki sertifikat sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 1 bulan dan akan diobservasi penimbangan berat badan setelah 1 bulan. Sedangkan untuk kelompok kontrol dilakukan penimbangan berat badan awal dan akhir setelah 1 bulan. Adapun berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai P value adalah 0,03 pada penelitian ini, sehingga diketahui bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan di wilayah kerja Puskesmas Sangwara Kota Palu. Jadi, pijat bayi dapat mempengaruhi peningkatan berat badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiyarti pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa bayi yang dilakukan pemijatan akan memberikan efek lapar pada bayi, sehingga frekuensi menyusu bayi akan lebih sering. Nah, jika bayi tersebut lebih sering menyusui, otomatis berat badan akan meningkat. Hal tersebut disebabkan peningkatan tonus otot saraf yang menyebabkan cabang dari saraf tersebut memudahkan pengeluaran hormon penyerapan makanan dan meningkatkan kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin, sehingga penyerapan terhadap sari makanan akan lebih baik, sehingga bayi dipijat akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih pesat. Kemudian berdasarkan penelitian IRPA dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang dilakukan di Pekanbaru, pemijatan terhadap bayi dilakukan selama 2 minggu, dapat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh median berat bayi pada kelompok eksperimen, sehingga dapat dikatakan bahwa pijat berpengaruh terhadap peningkatan berat bayi. Hal ini dibuktikan dari nilai P 0,01, value kurang dari 0,5. Berdasarkan hasil penelitian MIAH 2010 juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat badan bayi umur 10 hari sampai 3 bulan dengan jumlah sampel 60 responden yang dimulai sejak 22 Mei sampai 11 Juli 2017. Berdasarkan hasil analisis jenis kelamin, jumlah responden terbanyak adalah laki-laki dengan banyak responden yaitu 18 responden dan bayi perempuan yaitu 12 responden. Namun, menurut asumsi peneliti tidak terdapat perbedaan berat badan yang antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Menurut Padmawati 2018, perbedaan jenis kelamin bayi tidak menentukan banyaknya bayi saat menyusui, namun tetapi ditentukan sesuai dengan kebutuhan bayi. Apabila bayi tersebut bergerak aktif, maka akan banyak kalori yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Apabila bayi tidak bergerak aktif, maka kalori yang dikeluarkan juga tidak begitu banyak. Sehingga apabila bayi tersebut bergerak aktif, maka akan lebih banyak menyusui. Adapun distribusi peningkatan berat badan bayi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol tergambarkan bahwa jumlah bayi yang dipijat lebih banyak meningkat, yaitu 10 responden atau 66,7%. Sedangkan bayi yang tidak dilakukan pijat sebanyak 2 responden atau 13,3% yang mengalami peningkatan. Jadi, peneliti mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan. Adapun keterbatasan penelitian yaitu lokasi penelitian atau rumah responden jaraknya saling berjauhan. Kemudian pada saat proses penelitian terdapat bayi yang mengalami diare dan panas karena habis mendapatkan imunisasi, sehingga ada bayi yang tidak mengalami berat badan pada saat melakukan dipijat. Kesimpulan dan saran pada artikel ini yaitu berdasarkan hasil analisa dan data pembahasan mengenai pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan, maka dia dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pijat bayi terhadap peningkatan berat badan di wilayah kerja Puskesmas Sangwara Kota Palu. Adapun hasil penelitian ini dapat disosialisasikan oleh petugas kesehatan dan dianjurkan oleh petugas kesehatan di Puskesmas kepada orang tua bayi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Nah, dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa pijat bayi berpengaruh terhadap peningkatan berat badan pada bayi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ini. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.